Kalau penjenengan mengatakan menjadi tonggak, apakah betul berdirinya BNPB ini juga di triggernya ini tsunami Aceh? Kalau bicara after ya, dengan orang shocking 2004, tidak pernah kita membayangkan gempa dan tsunami sebesar itu, korbannya luar biasa banyaknya seperti itu. Kemudian tentu kita kan harus mengambil hikmah. Oke, teman-teman sekalian, saya nemu rezeki pagi ini, ketemu core of the core, ahlinya ahli, Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sahabat lama yang lama tidak ketemu, Mr. Pangarso. Tentu beliau banyak pengetahuan ilmu yang luar biasa, tapi karena keterbatasan waktu dan ini berada di lapangan, saya hanya minta waktu sebentar untuk berbicara sedikit tentang tsunami Aceh 20 tahun yang lalu. Monggo Pak Pangarso, apa memori yang ada 20 tahun yang lalu? Ya, terima kasih Pak Titis. Kalau kita bicara tsunami Aceh, pastinya tsunami Aceh itu jadi pembelajaran tidak untuk Indonesia saja, tapi pembelajaran untuk dunia, bagaimana terkait sama kesiapan masyarakat. Ya, memang pada saat 20 tahun lalu pastinya kesiapsiagaan masyarakat itu belum terkondisikan dengan baik, karena ya pastinya peran-peran kita belum melihat sampai ke sana. Bencana waktu itu masih hanya bicara pada situasi rata-rata masih bicara masa bencana hidrometeorologi, karena bencana hidrometeorologi, sehingga kita belum fokus pada gempa dan tsunami. Sehingga pastinya dengan adanya gempa dan tsunami Aceh banyak korban di sana, karena waktu itu masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa dengan surutnya air banyak ikan itu rezeki. Namun ternyata itu juga ada bahaya besar yang ada di sana. Dan orang tidak tahu, orang belum tahu fenomena itu, sehingga dan bahasa tsunami mungkin di Indonesia juga baru itu terdengar. Walaupun sebelumnya sudah pernah terjadi bencana gempa dan tsunami juga, yaitu di Banyuwangi pada 1994. Jadi 10 tahun sebelum tsunami Aceh itu ada tsunami di Banyuwangi. Tapi waktu itu orang Banyuwangi masih bicara itu galodo atau ombak besar, belum bicara itu tsunami. Tapi setelah dengan adanya kejadian Aceh, orang-orang yang pernah kena tsunami di Banyuwangi teringat bahwa oh iya, saya pernah itu tsunami namanya. Setelah itu ada Pangandaran, ya kan? Nah, itu juga ada Pangandaran. Nah, bagaimana pembelajaran atas tsunami Aceh, kenapa kita harus peringatin 20 tahun. Tahun ini kata tahun ke-20 tsunami Aceh menjadi terutama dari pemerintahan menjadi tonggak bagaimana keseriusan pemerintah dalam urusan bencana. Kalau penjenengan mengatakan menjadi tonggak, apakah betul berdirinya BNPB ini juga di triggernya ini tsunami Aceh? Jadi bukan BNPB Pak, artinya begini, tonggak itu maka setelah ada tsunami Aceh kita berpikir bersama, walaupun sebelumnya sudah kita diinisiasi bareng-bareng para pihak akan adanya undang-undang yang ngatur terkait sama bencana. Nah, dengan adanya tsunami Aceh itu 2004 men-trigger bagaimana undang-undang itu segera ada. Di dalam undang-undang itu pasti ada mandat di mana dibentuknya suatu wadah atau badan. Maka di Undang-Undang 24 itu menjadi bagaimana peran bencana, dan itu menjadi berdirinya BNPB pada tahun 2007. Gitu loh. Sehingga 3 tahun setelah Aceh itu kan baru Undang-Undang 24 itu diundangkan pada tanggal 26 April 2027, akhir 2027 BNPB ada. Diikutin dengan turunan dari undang-undang itu ada PP 21 dan PP 22. Bagaimana pelaksanaan atas penanggulangan bencana di Indonesia. Terus diturunkan lagi dengan banyaknya peraturan kepala badan, dan itu pun belum kuat mendukung, maka kami pun bersama lembaga dengan PSNI menyusun
SOP terkait sama SOP sehingga yang itu dikeluarkan menjadi SNI. Dari 2011 sampai sekarang itu banyak sekali SNI yang sudah kita inikan. Nah, untuk kesiapsiagaan masyarakat mengacu pada SNI 8537 2017 terkait sama Desa Tangguh Bencana. Kalau misalnya ini Pak, dari segi pemerintah kemudian berbenah berpikir untuk lebih siap ke depan. Kalau pemerintah daerah, menurut pandangan BNPB di pusat bagaimana? Pemerintah daerah pastinya sudah inline dengan kami dan BNPB. Memang kadang kondisi keuangan daerah, kita tahu bersama kondisi keuangan kita sebelum memungkinkan secara penuh bisa terpenuhi. Ya kita harus maklum itu. Namun yang paling penting bagaimana sih kita mengajak para pihak lain untuk melakukan penguatan ketangguhan itu. Kesiapsiagaan masyarakat, kami mengajak perguruan tinggi, kita ngajak lembaga-lembaga seperti PMI, seperti EDMC, LPBN, dan banyak lagi lembaga untuk bagaimana juga menguatkan masyarakat di daerah rawan bencana, karena kita tahu bahwa 80% wilayah kita itu rawan bencana. Sehingga pastinya kalau kita dan perguruan tinggi pastinya ngajak melalui bagaimana ada KKN tematik terkait sama kebencanaan. Dan luar biasa setelah ini ternyata juga banyak perguruan tinggi yang mengembangkan keilmuan terkait sama kebencanaan. Termasuk Akbara ya? Termasuk Akbara bikin D4 kebencanaan. Ada perguruan tinggi lain yang sudah punya S1, ada yang S2 dan sebagainya. Ini yang sebetulnya membuat lingkup. Tidak itu saja, ternyata banyak perguruan tinggi yang sudah punya pusat-pusat studi bencana. Inilah yang menguatkan kita sebetulnya di dalam membangun ketangguhan di dalam penanggulangan bencana secara menyeluruh. Kalau bicara after ya, dengan orang shocking 2004, tidak pernah kita membayangkan gempa dan tsunami sebesar itu, korbannya luar biasa banyaknya seperti itu. Kemudian tentu kita kan harus mengambil hikmah, belajar dari situ. Sejauh ini menurut pandangan Pak Pangarso ini, hikmah atau respon yang kemudian dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah, tentu kalau bicara cukup, tidak cukup ya tidak cukup. Tapi apa yang selama ini dikerjakan, apa komentarnya Pak? Yang kita kerjakan pastinya tadi menggandeng peran para unsur ya, kita sebut dengan pentahlik atau multihelik tadi. Bagaimana mereka bisa menguatkan minimal di lingkungannya, ya kan? Di lingkungannya, apakah kampus itu punya risiko gempa, ya bagaimana mengajak masyarakat sekitar memahamkan itu. Bagaimana juga kampus bisa dijadikan tempat untuk selain untuk belajar, pastinya mungkin karena dengan risiko yang besar, kampus bisa menjadi tempat evakuasi dan sebagainya. Banyak pihak yang masih menganggap bahwa bencana itu masih sifatnya responsif terus. Nah, ini yang kita dorong bersama, bagaimana peran-peran mereka di pencegahan, baik melalui mitigasi, melalui kesiapsiagaan maupun peringatan dininya. Nah, ada hal-hal pembelajaran yang menarik dari ini. Ternyata masyarakat kami pernah 2019 melakukan ekspedisi Desa Tangguh Bencana di sepanjang pantai selatan Jawa ini, mulai dari Banyuwangi sampai ke Banten. Kita melewati 543 desa. Kita berikan edukasi, penguatan, dan mereka rata-rata sudah tahu akan risiko, bahwa desanya punya risiko utama, yaitu terkait sama gempa dan kemudian tsunami. Dan bagaimana mereka sudah tahu di mana mereka harus mengevakuasi. Titik evakuasinya sudah tahu, ya kan? Jarak tempuhnya tahu. Permasalahannya adalah mereka belum pernah melakukan latihan evakuasi. Nah, itu yang kita dorong dengan adanya isu Megatrust kemarin, beberapa bulan yang lalu, kami BNPB sudah mengajak masyarakat untuk melakukan latihan evakuasi dan sekaligus mengajak semua para pihak terlibat di latihan evakuasi mandiri masyarakat dan apel kesiapsiagaan. Sementara kami kemarin baru melakukan di 5 titik, yaitu di Mentawai, di Pandeglang, Cilacap,
Pangandaran dan Banyuwangi. Meskipun tetap doanya ya, tetap mudah-mudahan tidak terjadi. Dan kami 2019 juga sudah melakukan penguatan di sekitar 200 desa di sepanjang pantai barat Sumatera, mulai dari Aceh sampai Sumatera Barat. Itu juga sudah kita kuatkan, tapi rasanya walaupun itu dianggap belum cukup, tapi kami mencoba terus bagaimana upaya-upaya ini dilakukan oleh pihak lain. Demikian juga dengan peran-peran NGO yang begitu luar biasa. Jadi kami juga tidak mungkin hanya pemerintah, hanya kami BNPB dan BPD daerah saja, tapi kami juga mengajak peran para pihak lain bagaimana menyadarkan masyarakat terkait sama risiko yang ada di wilayahnya. Itu yang paling penting. Pertanyaan terakhir, Mas Pangarso ini terakhir ke Aceh kapan? Ke Aceh pastinya kami sering. Terakhir itu tahun lalu kami juga menguatkan, kami kerjasama dengan Kominfo malahan waktu itu, bagaimana penyuluh-penyuluh yang ada di penyuluh agama kita juga berikan penguatan untuk sosialisasi terkait sama isu bahaya akan gempa dan tsunami di Aceh. Dengan overview penjenengan baru tahun lalu ke Aceh. Kami juga tahun 2020 kami mendeklar adanya program yaitu keluarga tangguh bencana. Itu kami laksanakan di Aceh Besar. Berarti penjenengan ya relatif satu sering dan belum terlalu lama ke sana. Apakah Mas Pangarso melihat bahwa akibat tsunami itu kemudian pemerintah daerah maupun masyarakat sudah melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menghadapi situasi yang buruk? Pastinya sudah, apalagi di Aceh itu. Misalnya apa yang tampak? Pertama, satu adalah dengan adanya selalu diperingatinya gempa tsunami Aceh setiap tahun oleh pemerintah daerah. Itu meningkatkan awareness. Kemudian ada museum tsunami. Iya kan? Jadi pembelajaran. Desainernya Pak Kang Emil ya. Jadi ada museum sebagai tempat untuk pembelajaran, ada ini, dan masyarakat Aceh sudah aware kalau daerahnya pernah ini, dan pastinya punya efek yang positif pastinya, yaitu dengan adanya pembangunan Aceh yang sekarang semakin bernuansa pada pengurangan risiko bencana, kan gitu. Jadi pembangunan semakin baik, dan satu lagi malah lebih baik daripada sebelum tsunami. Dan kami mengajak juga seluruh peserta hadirin yang melihat tayangan ini, BNPB bersama pemerintah daerah Provinsi Aceh tanggal 8 sampai 10 Oktober akan mengadakan hajatan bersama, yaitu peringatan bulan pengurangan risiko bencana yang kita pusatkan di Aceh tanggal 8 sampai 10 Oktober. Mari kita sama-sama hadir, baik secara langsung maupun nanti melalui tayangan YouTube maupun TV BNPB, bisa melihat aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan oleh para pihak yang ada yang waktu itu ikut menangani di Aceh. Jadi ini juga kemarin banyak para pihak, Pak, kami ikut semua ke Aceh karena dulu waktu respon kami juga bergerak ke sana. Jadi ini menjadi semangat kita bersama dengan adanya bulan pengurangan risiko bencana itu menjadi mandatnya di Aceh, sekaligus memperingati 20 tahun tsunami. Namun kegiatannya tidak cuma tanggal 8 sampai 10, kami juga sudah melakukan kegiatan di Aceh mulai tanggal 30 besok, Pak Titis, dengan adanya Konferensi Nasional Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas. Itu tanggal 30 sampai 5 Oktober yang akan ditutup 5 Oktober. Selanjutnya tanggal 7 nanti sudah ada beberapa kegiatan bersama. Tanggal 7 itu nanti kami dengan Pak ET, dengan teman-teman perguruan tinggi, dengan forum perguruan tinggi untuk pengurangan risiko bencana juga sudah melakukan seminar dan workshop di sana. Ditambah nanti tanggal 8, 9, 10 itu semua organisasi yang pernah bergerak di Aceh akan ikut terlibat di dalam peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana tadi. Terima kasih banyak Pak Pangarso, di tengah kesibukannya menyempatkan untuk saya minta waktu sebentar untuk bertanya, banyak cerita tentang. Saya yakin Pak Pangarso ini banyak cerita, banyak pengalaman, banyak pengetahuan
Kalau boleh lain kali kita sambung lagi ngobrol-ngobrolnya. Oh boleh, pastinya Pak Titis. Dalam rangka semua untuk mengedukasi masyarakat. Tapi saya juga mengucapkan terima kasih nih ke Akbare yang begitu masifnya mensuarakan isu-isu kebencanaan dalam penguatan kepada masyarakat, ya kan gitu. Oke. Jadi potensi risiko itu disuarakan karena ini penting menjadi bagian pembelajaran untuk masyarakat. Sekali lagi saya atas nama BNPB, ya kan, mewakili BNPB mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Akbara yang sudah bersama-sama mendorong membangun ketangguhan bencana di Indonesia. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Pangarso. Sampai ketemu.